Ya, oke, kalau masuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya, atas izinnya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa dimudahkan. Oke ya. Hari ini jadi kita mungkin terkait dengan persoalan yang kita bahas di apa itu kajian matematika lanjut. Jadi kemarin beberapa sudah mengirimkan itu ya penulisan latar belakang di bab 1. Cuma saya belum ngecek di Sepada lagi apakah Sairul kemudian Halimah kemarin belum cek sudah ada atau belum ya. Jadi saya belum cek lagi, cuma kemarin yang sudah saya download yang mungkin kita lihat, tapi nanti Sairul sama Halimah bisa konfirmasi. Oke ya, mungkin untuk beberapa, jadi nanti kita lihat kalau misalkan bisa ya lebih detail, tapi kalau nanti belum, mungkin bisa didiskusikan. Kemarin rencana saya kirim ke grup WA, tapi kelupaan karena beberapa belum saya tulis ya. Jadi kalau koreksi online itu kadang membuat coretan, kadang bisa nyambung, bisa enggak. Jadi beberapa belum saya coreti, tapi sudah dilihat. Maaf, agak belum. Oke, satu. Oke ya, mungkin nanti kita lihat satu-satu. Jadi ada beberapa yang mungkin kita soroti. Jadi pertama mungkin kalau miliknya ini ya, Ika ya, Ika. Mungkin kalau judulnya ini sepertinya kurang pas ya. Jadi kalau tinjauan analitik serta pembuktian teorema butterfly menggunakan teorema Seva. Ya, jadi mungkin kalau memungkinkan sebenarnya kan lebih menekankan pada ini. Mungkin bisa bentuknya itu kan kalau pembuktian teorema butterfly, misalkan dengan ini ya melalui atau menggunakan Seva boleh. Dan misalkan di situ kan itu bukan dalam arti kan bisa penerapannya dalam tinjauan analitik atau secara analitik. Ya, sebenarnya gini, sebenarnya kalau beberapa ini ya, saya tanya misalkan pada Vika, halo, ada? Halo Pak. Ya, Vika, kalau misalkan gini, ketika teorema butterfly ini diterapkan misalkan pada elips, itu kalau misalkan diterapkan pada elips itu, apakah ketika nanti pembuktiannya di situ itu menggunakan analitik atau geometris? Kemarin tuh sempat ngeliat tapi belum itu Pak, belum tahu juga. Maksudnya baru baca judulnya aja. Tapi kalau secara geometri atau analitik sepertinya geometris Pak. Sudah pernah melihat? Iya.
tapi baru baca judulnya gitu. Ya, saya katakan gini, kalau elip dinyatakan dalam geometris bentuknya apa? Maksudnya gimana, Pak? Ya, aneh kan kalau tinjauan geometris, elip itu nanti Anda memisalkan satu fungsi bentuknya ukurannya gimana? Hmm, gimana ya? Oh, ya. Ini nanti kan artinya apakah nanti hanya menggunakan sumbu mayor, sumbu minor, atau misalkan oh sudah menggunakan satu Hmm, fungsi gitu. Kalau menggunakan satu fungsi berarti kan tinjauannya analitik gitu ya. iya. Maka dulu kan ketika awal mula saya misalkan tinjauan analitik mungkin enggak gitu. Kemudian kalau tidak itu ya nanti orientasinya kan di sini. Jadi kalau judul ini nanti enggak menyatu ya, enggak menyatu. Tapi kalau misalkan pembuktian teorema butterfly, misalkan menggunakan teorema Seva dan penerapannya secara analitik, misalkan pada bentuk irisan kerucut ya, mungkin barangkali kan beberapa bentuk itu bisa dilihat gitu ya, misalkan langsung pada beberapa bentuk aja. Jadi mungkin nggak semuanya, itu ya. Nah, kemudian kalau di latar belakang, misalkan nanti kan akhirnya gini ya. Ketika nanti sebenarnya urutannya memang boleh sih, nggak apa-apa, terkait pertama perkembangan geometri, kemudian geometri itu yang lebih ditekankan itu adalah mungkin ketika Anda mengatakan ada geometri Euclid dan geometri non-Euclid ya. Jadi non-Euclid itu meliputi apa saja sehingga mungkin barangkali beberapa bentuk terapannya itu kan ada yang berbeda. Nah, kemudian maka di sini kan ketika ada 4 postulat yang terkenal yang mendasari geometri ini di dalam Euclid itu, masih ingat apa saja postulat? Ya itu kemarin baca lagi, Pak, itu harusnya 5 postulat. Itu tak tulis 4 soalnya kemarin itu bilangnya yang kelima sempat jadi bahan perdebatan dari ilmuwan gitu. Tapi sebenarnya postulatnya ada 5. Ya, jadi mungkin kan artinya sedikit diberikan ilustrasi ya geometri Euclid dan Euclid, kemudian ketika Euclid itu memiliki postulat mungkin sedikit diberikan gambaran karena satu fondasi kan mungkin orientasinya di situ. Ya, terus makanya di sini saya pertanyaannya gini, teorema ini dapat diterapkan pada lingkaran, tetapi juga pada segi 4 ini, ada hiperbola, elip, dan bola. Maka kan kalau bola mungkin secara geometris oke lah karena dimensi 3 di situ yang penting kan ada pusat dan radiusnya. Tapi pada hiperbola atau pada elips itu kira-kira nanti eh, bentuknya apa gitu loh. Sehingga nanti kan ketika nanti maka di sini kan apakah nanti terapannya pada hiperbola itu bentuknya apa di situ. Nah, itu pertanyaannya itu. Maka di sini kan apakah dalam terapannya tidak ada yang secara analitik ya. Kemudian bagaimana jika terapannya pada hiperbola? Maka saya pertanyakan di sini. Itu ya. Sehingga nanti ada ilustrasi di situ. Nah, kemudian gini, ketika nanti teorema butterfly ini dibuktikan kami menggunakan Seva. Nah, mungkin kan artinya kan sedikit banyak sebenarnya kan Anda boleh memberikan gambaran dulu sebenarnya teorema butterfly itu ada beberapa bukti. Nah, kemudian kamu kenapa memilih dengan menggunakan Seva? Jadi satu persuasi yang mungkin barangkali apakah dengan kesederhanaannya, apakah mungkin lebih mudah di dalam menguraikan atau apa itu kan mungkin ini atau mungkin belum pernah. Nah, itu kan bisa saja memberikan satu alternatif. Ya. Itu nek bisa muncul di situ ya. Sehingga nanti ketika kita mengatakan ini sesuatu yang menarik itu kan jadi bisa dilihat di sini. Terus nanti kalau bisa alinea terakhir itu mungkin orientasi ya. Mungkin di dalam pembahasan ini nanti kalau tidak diberi batasan, maka di situ kan yang
dibahas itu meliputi apa saja. Mungkin barangkali kalau orientasi itu nanti bisa direvisi ketika nanti mungkin pembahasannya bisa berlanjut, tapi gambaran awalnya dulu ada. Jadi orientasi pembahasan di dalam makalah ini, misalkan ketika nanti orang bicara graf, kadang kan dibatasi pada graf berarah saja, misalkan itu kan tinjauannya bla 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 kan gitu. Itu kemudian kalau ini ya, jadi mungkin kan lebih enak ketika bukan bagaimana tinjauan analitik dan dari penerapan ini. Mungkin bagaimana penerapan teorema butterfly dalam tinjauan analitik. Jadi artinya bukan bagaimana tinjauan ya. Kalau bagaimana tinjauan itu mungkin kan orang meninjau itu kan jadi basic. Ya. Tapi di situ kan kita mencoba untuk melihat terapan kalau misalkan itu dikaitkan dengan bentuk analitik bagaimana. Terus nanti sebenarnya kan karena pertanyaannya bagaimana itu bukan untuk sekedar mengetahui, tapi mestinya mendeskripsikan. Jadi kalau misalkan orang membuat bukti itu, maka alurnya seperti apa, kemudian tahapannya seperti apa, itu kan berarti mendeskripsikan. Ya, jadi mungkin kalimatnya ini diganti itu. Terus mungkin ada bisa dicari di situ pemilihan nama butterfly itu apakah muncul begitu saja atau mungkin ada yang kenapa dinamakan butterfly itu. Ada mungkin di dalam beberapa sumber mungkin bisa dilihat, ada nggak? Kalau itu belum itu sih Pak, belum tak baca sampai rinci gitu, tapi kalau kelihatannya sih karena bentuknya itu kayak sayap kupu-kupu gitu, bentuk apa? Bentuk segitiga yang digunakan itu, yang di dalam lingkaran. Antara sisi kanan dan sisi kiri kan seperti sayap gitu ya. Tetapi mungkin barangkali kan ada deskripsi sedikit di situ. Mungkin kalau ada beberapa sumber ya, jadi bukan kita mungkin memberikan ilustrasi ini, tapi mungkin kalau ada sumber bisa diberikan deskripsi. Ya, gitu ya. Halo, Kika. Ya. Gitu ya. Ya, mau tanya Pak. Masalah 5 postulat berarti itu perlu disebutkan apa gimana Pak? Jadi saya pengen nanti gambaran tentang nukleat dan nukleat itu agak sedikit deskripsi. Kemudian nanti saya kan mungkin ketika bertanya tentang yang keterkaitan antara teorema butterfly di situ dengan postulat yang mana kira-kira yang terpakai. Ya Pak. Ya, gitu ya. Terus judulnya tadi ini lagi Pak berarti. Judulnya belum pas kalau judulnya itu. Jadi mungkin bisa saja di situ lebih mengarah pada pembuktian teorema butterfly, misalkan menggunakan siswa dan penerapannya secara analitik atau dalam tinjauan analitik. Jadi ini di belakang. Kalau ini di depan nanti menjadi ini semuanya dalam tinjauan analitik. Oh iya. Gitu ya. Ya. Terima kasih Pak. Oke ya. Oke, itu untuk Vika. Kemudian yang kedua, oke. Ini Raditya. Ada? Raditya ada? Raditya ada? Ada, Pak. Oke. Raditya mungkin pertama
Kadang ada beberapa yang menuliskan rekursif, ada yang menuliskan rekurensi. Bedanya apa? Itu kemarin kan saya itu ya Pak, cari-cari jurnal sama buku. Itu tuh ada yang menuliskan relasi rekurensi sama relasi rekursif gitu Pak. Terus saya bingung bedanya, masih bingung. Bingung bedanya. Nah, terus kamu menulis, kenapa memilih rekurensi? Itu saya merujuk ke satu referensi dan referensinya itu menuliskannya relasi rekurensi gitu Pak. Misalkan gini, di beberapa buku misalkan, udah ketemu bukunya Townsend misalkan? Belum itu Pak. Belum. Grimaldi? Belum juga, nggak ada. Belum. Saya pakainya yang Celiu itu Pak. Pakai siapa? Liu. Sebentar Pak. Ini, yang kamu kutip ini. Itu cuma ini Pak, buat di bab 1. Tapi kalau untuk pembahasannya, saya pakai, sebentar Pak, ini baru proses membuka. Pakai punya CL Liu sama DP Mohapatra. Di sana bilang rekurensi atau rekursif di dua buku itu? Kalau yang punya saya itu nulisnya rekurensi, Pak. Rekurensi. Iya. Gini, nanti ketika Anda menuliskan terkait dengan ini ya, logika, teori himpunan, matrik, relasi, fungsi induksi matematik, fungsi pembangkit, dan analisis rekurensi. Nah, kalau misalkan kita bisa memberikan contoh nggak, pembahasan analisis rekurensi itu meliputi apa saja? Meliputi apa saja? Untuk yang rekurensi, Pak? Iya. Belum tahu. Sebentar, Pak. Ya, intinya gini, Mbak Radit ya. Pertama nanti kan ketika kita misalkan gini ya, artinya ketika nanti memang diskrit itu membahas tentang beberapa materi ini, lah nanti kan artinya kan gini, ketika nanti Anda kemarin kan sudah belajar tentang matematika diskrit, Iya, sudah, Pak. bahasan yang kamu bahas itu di materi-materi diskrit yang dibahas itu sudah masuk di dalam kelompok ini semua atau belum, sehingga nanti kan Anda bisa membedakan mana yang masuk di rekurensi di situ dan mana yang tidak. Nah, ketika nanti kita bicara terkait misalkan di awal itu masalah permutasi kombinasi, kemudian di satu sisi ada yang menuliskan di dalam bentuk persamaan di situ ya, relasi di situ, persamaan relasi di situ. Nah, artinya di situ nanti ketika itu masuk di dalam satu bahasan yang sama atau itu berbeda, sehingga nanti mungkin di sini paling tidak kan ketika kita mengatakan ada bentuk yang katakanlah di situ kan menyatakan satu barisan dengan memberikan nilai ke n yang dikaitkan dengan suku-suku sebelumnya. Nah, sehingga nanti orientasinya itu kan nanti bisa dikelompokkan. Kalau fungsinya di sini kan sebenarnya kan untuk penerapannya ya, penerapan di pembangkit ya. Mungkin nanti kan sebenarnya orientasinya itu kan nanti yang bentuk pembahasannya itu nanti kan mesti ada batasan di sini.
yang mengarah pada misalkan bentuknya itu linear, misalkan dengan koefisien konstanta, bentuknya homogen atau yang non homogen itu, sehingga nanti mungkin lebih mengarah pada bentuk itu. Jadi nanti pembahasannya mungkin kalau diorientasikan nanti kan bentuknya yang mungkin di sini linear dengan koefisien konstanta. Kemudian di situ bisa yang homogen dan non homogen. Non homogen. Kalau non homogen itu berarti artinya ketika misalkan kita nuliskan AN sama dengan AN-1 plus 3, itu berarti non homogen. Kalau AN sama dengan AN-1 plus AN-2, itu berarti yang homogen. Jadi artinya Fn-nya itu 0. Jadi kalau Fn itu 0 berarti homogen, kalau Fn-nya tidak 0 itu berarti non homogen. Kalau koefisiennya itu konstanta, berarti kan bentuknya itu kan bukan variabel. Jadi kalau 2An sama dengan itu berarti kan konstanta. Nah mungkin orientasinya nanti difokuskan gitu Mbak ya, sehingga nanti lebih mengarah itu. Nah mungkin kalau nanti apakah fungsi pembangkit itu salah satu manfaatnya hanya untuk ini atau untuk yang lain? Itu kalau nanti dapat referensi ditambahkan. Kalau nggak dapat ya lebih fokus ke bentuk ini. Itu Mbak Zulfa, tolong istilah di ini. Sehingga kita lebih mengarah pada yang spesifik ya. Nanti kalau bagaimana karakteristik relasi rekurensi itu nanti maka saya tanya di situ yang rekurensi itu meliputi apa saja, sehingga nanti ketika Anda mau mengarahkan ini nanti jadi fokus. Tapi kalau tidak nanti coba baca kembali apakah saya menggunakan istilah rekurensi atau rekursif, sehingga nanti biar lebih fokus aja di situ. Gitu Mbak. Ada pertanyaan? Iya Pak. Ya. Oke gitu ya. Sementara itu nanti mungkin kalau beberapa tadi bisa dicatat, nanti kalau mungkin kan ini tak kirim beberapa catatan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Iya. Panji ada? Panji? Tes Panji? Panji ada? Panji, nggak ada ya? Oke, Panji tidak ada, kita tutup. Oke, Amel ada? Ada, Pak. Amel ada. Oke, Amel. Mungkin ada beberapa di sini ya. Kalau misalkan di sini, ini kan artinya ketika Anda menuliskan analisis regresi logistik, itu bertujuan untuk memperoleh hubungan X dan Y, di mana Y-nya itu sebagai variabel respon, dan biasanya di situ lebih dari satu. Bisa memberikan
ilustrasi gambarannya mungkin yang variabel X-nya apa, responnya apa. Misal kayak kasus, misalnya Pak, kasus Hmm. kanker itu berarti kan nanti kasus kanker itu sebagai misal kasus kanker payudara gitu, dari itu variabel X-nya. Nah, terus variabel responnya itu kan apa, itu kan biner gitu nggak Pak? Itu jadi ada misal ada 2 kategori, itu sembuh dan tidak sembuh. Jadi variabel X-nya tadi kemungkinan sembuh dari kanker, G-nya itu tadi sembuh atau tidak sembuh gitu. X-nya itu kanker. Iya. Terus Y-nya? Jadi X-nya itu misal kayak kemungkinan untuk sembuh dari kankernya itu gitu Pak. Masuk variabel kemungkinan. Ya benar seperti itu Pak. Itu salah satu contohnya. Loh, masuk variabel itu apa tuh? Variabel itu apa tuh? Variabel itu yang Apa? Apa? variabel itu seperti kayak nilai gitu Pak. Loh, kan Objek. kalau kita mengatakan apa bedanya variabel sama konstantase kan beda kan. Jadi kan artinya di situ misalkan orang mengatakan kan di sini ada variabel. Variabel itu kan bisa saja di situ apakah misalkan pemberian pembelajaran itu berarti variabel perlakuan. Tapi kalau misalkan uang saku, ya kemudian uang saku, ya, misalkan di situ bisa saja hubungan antara uang saku, lah di situ kan ketika ada satu variabel itu berpengaruh pada apa di situ. Jadi kalau orang mengatakan kan gini, ketika misalkan saya menerapkan satu model pembelajaran tertentu, ya apakah memberikan dampak pada prestasinya baik, apakah sikapnya baik, ya. Itu kan artinya kan respon atau dampak yang dibuat. Jadi artinya kan kalau orang sembuh dan tidak sembuh itu berarti kan sebenarnya kan pemberian obat. Jadi obat kanker jenis tertentu mungkin menyebabkan dia sembuh atau tambah parah, atau misalkan biasa saja. Itu kan berarti kan bukan apa ya, kemungkinan sembuh dan tidak, tapi sebenarnya kan variabelnya itu apa? Berarti kan sebenarnya kan pemberian obat, jenis obat tertentu. Ya, obat itu kan bisa dimanipulasi kan, bisa diganti-ganti. Itu berarti kan orientasinya di situ. Mungkin ada ilustrasi seperti itu ya, sehingga nanti orang bisa nangkap di situ. Nah, sehingga ini kan gini, katanya di situ kan akhirnya mungkin muncul multikolinier. Ya. Jadi artinya di sini kan ketika multikolinier, artinya ketika misalkan Anda gambarkan tadi itu, yang dimaksud multikolinier itu apa? Tahu saya itu kemarin baca-baca itu jadi ada korelasi dari 2 variabel bebas atau lebih di model regresi ini. Jadi ada variabel bebasnya itu sering berhubungan kuat gitu Pak. Ya, jadi ini kan gini, kalau tadi ilustrasi di situ, sehingga yang terjadi ketika misalkan tadi ada variabel X, kemudian di situ ada variabel Y respon, ternyata Y-nya itu ada Y1, Y2, Y3, Y4 gitu ya. Kira-kira nanti kan itu misalkan dibuat satu relasi, di situ kan korelasi, di situ kan mungkin ada beberapa hubungan, sehingga mungkin bisa dibuat regresinya. Nah, ada berapa di situ, sehingga nanti kan artinya kan multikolinialitas itu kan mungkin bisa diberikan gambaran dari situ, sehingga yang ditulis itu nanti kan nampak di situ ya. Kalau CP Melio itu apa?
Melo itu salah satu yang itu kriterianya itu, Pak. Loh, mesti ada pengertiannya kalau CP Melo itu apa toh. Sehingga nanti kan ketika orang akan bicara itu, maka komponen-komponen itu kan mengerti, oh CP Melo itu seperti ini. Sehingga apakah nanti terkait dengan galatnya, apakah terkait dengan sesuatu yang lain, itu kan nanti muncul di situ. CP Melo itu berapa satu apa ya? Bisa jelaskan? Kalau kriteria memperhatikan nilai CP Melo. Nah, kan mungkin ketika kita sudah bicara tadi regresi, kemudian ada di situ beberapa bentuk, sehingga nanti kan, oh CP Melo itu yang ini loh, gitu. Belum? CP Melo itu nanti ada, Pak. Jadi ini apa namanya? Oh, nanti ada. Tapi kan artinya ketika Anda menuliskan di bab 1 latar belakang itu kan mesti sudah memberikan satu gambaran toh. Nah, kenapa saya menulis ini? Gitu loh maksudnya. Gimana, Pak? Loh, kan kamu nulis latar belakang. Nah, terdapat beberapa kriteria dan memilih variabel bebas. Salah satunya adalah memperhatikan nilai CP Melo. Nah, kriteria yang lain apa? Pertanyaannya gitu. Oh iya. Terus CP Melo itu yang seperti apa kan gitu kan? Iya. Nah, berarti kan artinya ketika kita menuliskan latar belakang itu kan bentuk persuasi, maka beberapa pilihan kata itu kan mesti kita tahu maksudnya gitu loh. Iya. Iya, nanti kalau kita nggak tahu maksudnya, nanti kan artinya apakah itu bahasa saya sendiri yang sudah saya pahami, atau memang saya mengutip tapi saya belum paham. Nah, ini kan ini bukan kutipan, ini bahasa kamu kan? Iya, Pak. Iya, kalau bahasa kamu kan saya harus bertanya yang lebih detail. Nah, itu ya, itu beberapa bentuk sehingga nanti mungkin sehingga nanti kan gini, ketika beberapa tadi orientasinya itu, nah kemudian nanti ketika terkait dengan strategi pemilihan model regresi terbaik dengan metode ini, sebenarnya ada berapa metode sebenarnya di situ pertanyaannya. Kalau ada, itu berarti diberi gambaran dan kenapa kamu memilih metode ini. Nah, itu menjadi tambahan di latar belakang. Kemudian ya, kemudian nanti apa istilahnya di rumusan masalah mungkin agak lengkap ya. Jadi ketika bagaimana strategi metode best subset dalam memilih model terbaik ini ya, kalau judulnya model regresi terbaik ya ditulis lengkap. Kemudian ada taksiran parameter beta regresi logistik dengan metode momen. Nah, kalau ditanya di sini ya, kalau taksiran parameter beta atau di sini dalam regresi dengan metode momen, nanti metode momen itu include dengan metode ini mesti ada di dalam ini metode base subset ini atau bentuknya lain. Jadi saya tuh arahnya gini loh, Pak. Jadi kan di metode base subset itu ada kriterianya salah satunya CP Malus gitu kan, Pak. Nah, kemudian itu tuh saya mau mengarahkan gimana sih kita menemukan CP Malus gitu, itu maksud saya itu seperti itu. Nah, untuk mau ke arah sana itu harus ditaksir dulu parameternya. Ya, artinya gini, kalau misalkan itu include di dalam langkahnya itu, ini kan sudah ada bagaimana perumusan nilai CP Melo. Itu kan berarti kan ada prosesnya, tahapannya. Nah, apakah masalah nomor 2 itu sudah include dengan nomor 3 atau berdiri sendiri gitu loh?
Berarti masuk yang ketiga. Nah, jadi artinya kalau nanti masuk nomor 3 berarti jadi 1. Tapi kalau misalkan nanti berdiri sendiri kan mesti di sini ada hal yang mungkin perlu ditambahkan ya. Dan nanti mesti hubungannya dengan metode subset ini apa di situ. Nah, jadi mungkin itu ya yang perlu sehingga mungkin di latar belakang tadi bisa ditambahi beberapa bentuk itu sehingga nanti ini kalau pertanyaannya bagaimana seperti yang lain itu mestinya tidak sekedar mengetahui tapi mendeskripsikan, dan ini nanti disesuaikan. Ya, oke. Amel, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada cukup. Maaf agak belum. Aduh. Oke, Arifa ada? Ada, Pak. Oke. Oke, Arifa. Pertama mungkin ini ya. Kalau menulis sesuatu, tolong nanti dicermati kalimatnya nyambung atau tidak. Nanti sehingga nampak gini. Coba nanti kan kalau misalkan gini ya. Terdapat 7 jembatan yang menghubungkan dataran di mana orang tidak akan mungkin melewati 7 jembatan tersebut masing-masing 1 kali dan kembali ke tempat semula jika derajat titik tidak seluruhnya genap. Hubungannya apa karo jembatan? Itu tuh kalau yang ada di jembatan Konigsberg itu ya Pak, itu kan masalahnya kita tidak bisa melewati titik tersebut. Ya, saya hanya mengatakan gini loh, dalam satu kalimat kamu ini terdapat 7 buah jembatan. Terus jika derajat titik tidak seluruhnya genap. Itu kalau orang membaca tulisan ini sampai titik itu nyambung tidak kalimatmu? Dia mengatakan derajat titik itu yang mana? Artinya itu yang mana gitu? Ini tahu. Di bawah itu sebenarnya sudah ada Pak. Jadi kalau orang membaca buku itu kalau nggak tahu itu nyarinya halaman berikutnya atau halaman sebelumnya? Di atas sih Pak. Nah iya, atasnya ada nggak? Belum ada. Nah, jadi nyambung nggak kalau gitu kalimatnya? Tidak. Nah, jadi kalimat itu kan tidak nyambung ya. Jadi sehingga nanti kan ketika kita menuliskan sesuatu itu kan jelas nggak kalimat itu, sehingga nanti kan perlu dicermati itu. Juga ini mungkin ya, artinya terdapat 7 jembatan yang menghubungkan dataran di mana orang tidak akan mungkin melewati 7 jembatan itu. Bunyinya di ini teka-tekinya seperti itu? Ini Pak, kalau yang jadi cara menemukan dari titik tertentu agar mereka tuh bisa berjalan di antara dataran tadi dengan menyeberangan itu tepat 1 kali sehingga bisa kembali ke titik semulanya. Nah, maksud saya itu nanti gini loh, ketika misalkan ada 7 jembatan, jadi nanti kan artinya ketika ada wilayah dibatasi oleh sebuah sungai, kalau sungainya cuma seperti ini, atau mungkin bentuknya seperti ini, cabang, misalkan, tapi dibuat beberapa jembatan, 1, 2, 3, nanti 4, terus 5, ini 6. Nah, sebentar. 7. Nah, jadi kan seperti ini.
Nah, kira-kira nanti kalau nanti orientasinya itu berarti kan artinya mungkin kalimat kalau itu mengutip dari buku mungkin dikutip yang lengkap sehingga orientasi itu jadi nampak. Nah, jadi nampak. Jadi mungkin ada ilustrasinya. Tapi kalau misalkan itu terlalu banyak, ya kenapa sih kita harus memilih yang ini gitu ya, sehingga nanti kan kalau tulisan ini tidak bisa memberikan gambaran orang itu membayangkan apa yang Anda maksud kan jadi nggak enak. Terus kayak dengan bantuan graf struktur yang direpresentasikan dengan banyak masalah diselesaikannya. Nah, kalimatnya ini kan jadi nggak enak kalau ini. Jadi kalimat mungkin belum baik. Jadi kalau memang mau terkait dengan teka-teki jembatan ini ya, Koningsbrug di sini, tentunya itu jembatan itu kan dibuat lain daripada yang lain. Nah, itu berarti kalau mengangkat itu, kalau tidak bisa dideskripsikan, ya tentunya dipilih, ditambahkan gambar. Tapi kalau misalkan enggak, ya pilih pengantar yang lain. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Nah, terus ini mungkin lebih banyak mungkin ini sebelum mengawali ini sekarang kan artinya perkembangan graf kemudian akhirnya muncul di situ pewarnaan. Nah di sini mungkin sehingga nanti orientasinya kan jadi agak lebih terurut mungkin tulisannya di situ. Sama ya untuk semuanya yang lain juga nanti kalau menuliskan kata itu diperhatikan sehingga itu kata hubung ya sehingga kalau di awal kalimat itu boleh atau enggak. Nah sekarang gini Mbak Arifa ya. Iya. Sebenarnya permasalahan yang muncul di pewarnaan peta itu apa tuh Mbak? Yang itu Pak di bagian dalam kartografi itu. Jadi untuk memudahkan pembaca, tapi petanya itu hanya peta di dataran saja. Jadi kan memang tidak diaplikasikan di peta-peta sekarang ini, di peta-peta itu. Tapi kalau di dataran ini, biar kita antara daerah yang bersebelahan itu gampang untuk membedakannya gitu, Pak. Kalau untuk membedakannya kan artinya kalau dipilih warna yang berbeda kan nggak masalah. Oh, nggak masalah kan? Tapi kalau warnanya tuh bedanya itu banyak itu tidak efektif Pak menurut buku yang saya baca. Mana tulisannya? Mana? Mana yang mengatakan itu? Tapi bukunya belum dicantumkan, mungkin kurang kan pertama nggak ada, sehingga ketika Anda diperlukan minimum untuk menyepetasinya kan gini. Kalau kita menggambar peta ya, di peta itu seringnya ada berapa warna, Mbak? Kalau peta yang di atlas gitu ya Pak, itu tuh banyak warna itu Pak, jadi nggak cuma 4 warna. Ada warna yang lain? Ada. Nah sekarang gini, yang masuk di peta itu apa saja sih? Yang harus diberi warna gitu maksudnya? Dataran, kemudian ada laut, kemudian nanti kalau ada yang itu pohon-pohon kayak gitu nanti diwarnai hijau. Kalau yang laut nanti biru. Jadi untuk membedakan yang seperti itu sama datarannya gitu Pak. Kalau misalkan jalan kereta api, jalan raya, warnanya beda nggak? Ya, itu beda Pak. Nah, ya maksud saya itu kan ketika kamu melihat beberapa peta itu, ada berapa warna sih rata-rata yang digambarkan itu. Berarti kan artinya orang itu punya kebutuhan untuk membuat gitu loh ya, punya kebutuhan untuk membuat. Oh, saya mau gambar peta.
Sebenarnya yang muncul di peta itu apa saja? Pertama daratan, kemudian ada laut, ada sungai, ada gunung, ya. Kemudian nanti ada jalan bedakan. Nah, sehingga nanti gini, akhirnya kan warna itu kan akhirnya semuanya banyak digunakan ya, sehingga akhirnya kan untuk daratan sendiri kan kalau bisa dibatasi sehingga mungkin tidak boleh banyak-banyak karena akan digunakan untuk memberikan warna yang lain, kan gitu kan. Nah, Iya. maka di sini saya tuliskan sebenarnya, apakah dalam peta itu membutuhkan warna minimal? Alasannya apa? Nah, mungkin kan kita bisa memberikan ilustrasi tentang kebutuhan warna di peta itu. Nah, sehingga nanti kan artinya kalau kita memikirkan ada berapa banyak warna sih di dunia ini? Kalau kita hitung, ada berapa warna tuh sebenarnya? Warna pokok atau warna tersier ya? Nah, mungkin tidak sampai ke sana, tapi mungkin inilah jawabannya di situ. Nah, sehingga orientasinya di situ. Nanti baru masuk pewarnaan peta. Di pewarnaan peta itu sebenarnya ada algoritma lain nggak di situ ya. Sehingga nanti kenapa memilih dua algoritma ini? Itu mungkin menjadi tambahan di sini walaupun ada bentuk ini. Nah, kemudian eh, pada rumusan masalah sebenarnya gini ya, kalau pertanyaannya bagaimana perbandingan hasil pewarnaan, mungkin tinjauannya kan hasil ya, tapi mungkin kan seolah-olah kan banyak warna ya. Jadi tentukan perbandingan banyak warna peta dengan algoritma ini dan ini. Tapi mungkin kalau kita lihat dari prosesnya algoritmanya itu lebih cepat mana, mungkin ditunjuk dari langkahnya. Nah, itu nanti kan manakah yang lebih efektif antara misalkan penerapan algoritma greedy dan algoritma backtracking di sini dalam pewarnaan misalkan peta Kabupaten Klaten. Nah, itu kan berarti nanti pertama mungkin kalau hasilnya warnanya banyaknya sama. Tapi kalau langkahnya kira-kira lebih cepat mana. Nah, itu mungkin membandingkan itu kan seperti itu. Itu ya. Sehingga nanti yang lainnya tentunya di sini bukan untuk mengimplementasikan, tapi mestinya untuk mendeskripsikan implementasi. Ya, gitu ya. Gitu ya, Arifah. Iya. Beberapa bentuk ini bisa dicermati sehingga nanti hasilnya bisa lebih baik. Ya, terima kasih Pak. Oke, ya. Ini sudah pukul 11. Enggak ada. Pak cek di mana tuh? Go. Enggak similar. Stop. Bentar, ikut sebenarnya. Oh, sudah saya coreti tapi hilang. Sebentar ya.
Hmm. Oh, oke. Bentar. Tes. Oke, Viko tadi sudah saya coreti tapi hilang ternyata tulisannya. Viko ada? Ada, Pak. Ya, oke. Oke. Viko, ini kalau saya lingkari ini artinya apa? Artinya perbandingan. Mosok. Golek buku neng kamu sendiri. Sih saya pernah lihat di suatu jurnal itu artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih. Ada N-nya apa enggak? Oh, enggak, Pak. Enggak. Komparasi, Pak. Komparasi yang benar. Nah, makanya ketika saya melihat itu kamu nulis semuanya ini juga ini. Maka kan saya tanya di situ ya. Ini juga, terus nanti di belakang juga itu kan, maka saya tanya itu yang benar mana di situ. Oke, itu ya, itu yang pertama. Nah, mungkin kalau ini ya, kalau misalkan kalimat ini komparasi efektivitas, keefektifan. Kalau kata ini diganti efektivitas gitu sama enggak? Ini kalau ini diganti efektivitas optimalisasi waktu tunggu. Jadi diganti ini. Waktu tunggu, bla bla bla, misalkan ini dengan misalkan metode graph compatible dan metode graph Webster. Nah, sama enggak? Sama, Pak. Hampir. Hampir sama apa sama? Saya coba cari efektivitas itu artinya ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan untuk mencapai tujuan. Nah, sekarang kan gini, efektivitas optimalisasi waktu tunggu lalu lintas antara metode graph compatible dan metode graph Webster. Itu kan berarti kan apakah dengan kata itu sudah mewakili kata nanti akhirnya mendeskripsikan satu-satu, kemudian efektif enggak, kemudian di situ kan dimunculkan masalah mana yang lebih efektif antara metode graph compatible dan metode Webster. Nah, itu tolong nanti dicermati ya kalimatnya. Mungkin kalau ada pilihan yang lebih baik bisa lebih efektif. Terus ini yang diterapkan itu pada simpang 5 ini itu traffic light-nya atau jadi penerapan itu ya kan waktu tunggu lalu lintas dengan menggunakan maka di sini kan gini waktu tunggu lalu lintas itu sudah include itu traffic
kliknya di situ atau enggak? Iya, udah Iya, termasuk. sudah termasuk. Iya. Nanti ketika sumbernya ada ya referensi atau ini, bukan. Jadi kalau misalkan optimasi waktu tunggu lalu lintas itu sudah mestinya di situ adalah tersirat itu adalah lampu pengaturan rambu-rambu itu ya, lampu merah itu ya. Iya Pak, saya juga melihat jurnal dari Descartesian ini ada keterangannya dalam kurung studi kasus persimpangan jalan Babe Polar, Pak. Nah, ya itu kan artinya jurnal yang kamu gunakan. Cuma saya kan hanya bertanya itu sudah include itu atau enggak kan gitu. Kalau sudah include itu kan sini oke kan enggak apa-apa. Tapi nek sudah tidak include itu kan artinya ini. Nah pertama gini, kalau misalkan izin bertanya, apakah nanti kasusnya bisa diganti? Ini ya? Ya Pak, tempatnya itu Pak, ya kasusnya. Nanti. Maksud saya nanti gini, kalau misalkan di sini tempatnya diganti, mau diganti apa sih? Rencana ke persimpangan yang lebih terlihat kemacetannya, Pak. Lebih ke persimpangan yang terlihat dari kemacetannya, Pak, sehingga diharapkan kedua metode ini dapat dijalankan atau dilihat keefektifannya. Jadi persimpangannya itu nanti kalau misal ini gagal, saya mencoba ke perempatan biasa yang dimana di situ terdapat kemacetannya sehingga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan itu, Pak. Ada data nggak nanti artinya di situ? Bagaimana, Pak? Ada data nggak? Data kemacetan itu, Pak? Ya artinya kan gini, sekarang kan kalau kita tarik ke bawah ya, tarik ke bawah di sini. Tadi sudah saya coreti hilangnya karena PDF mungkin tadi nggak kesimpan. Aduh, agak pusing. Nanti gini, yang mempengaruhi nanti faktor antrian itu apa saja sih sebenarnya? Yang mempengaruhi faktor antrian itu? Yang pertama, jumlah kendaraan, lalu ada lebar jalan dan juga warna lampu lalu lintas, terutama yang merah itu lebih lama daripada yang hijau. Nah, enggak ini artinya kan ketika orang misalkan gini ya, ada persimpangan datanglah perempatan gini. Ini ya. Di sini kendaraan banyak yang ke sini. Karena ini adalah jalur dari kota. Kemudian sebagian belok sini, sebagian lurus, sebagian belok kanan, belok ini. Sini banyak. Karena ini banyak perumahan di sini. Sedangkan kalau dari sini agak sepi. Sini lumayan lah separuhnya ini. Dan nanti ngitungnya gimana? Yang berpengaruh di situ? Kalau dari segi Webster dia menghitungnya dari jumlah kendaraannya itu, Pak. Dari arus jenuhnya itu, Pak. Jumlah kendaraan apanya dihitungnya? Jumlah kendaraan yang keluar dari persimpangan itu, Pak, atau arus jenuh, dan juga nanti ada dalam graf berbobot itu lebar jalan itu juga dimasukkan di situ, Pak. Nah, maksudnya itu gini loh, jumlah kendaraan itu dihitung per menit, per detik, per jam, atau apa gitu loh. Ada batasannya itu enggak. Terus
pengaruh lebar jalan. Jadi artinya nanti kan apakah pengaturan jalan yang belok kiri terus, yang lurus berhenti, itu termasuk ada pengaturan di situ enggak? Untuk yang belok kiri, sebenarnya saya juga pernah lihat itu ketika sebelum membuat ini aja, nanti yang kamu permasalahkan ini, itu termasuk itu enggak gitu. Sehingga nanti gini Mas, maksud saya itu nanti kan ketika pembuatan model itu, maka kan sebenarnya itu kan artinya ini ada pertimbangan. Oh, kamu terapkan di simpang ini. Nah, simpang limit ini kan artinya ketika pertimbangan itu kan mestinya mungkin entah data itu dari googling ya, googling bisa, atau nanti punya data sendiri ya oke. Tapi kan mesti tahu tentang banyak kendaraannya, toh? Berapa, yang masuk berapa, keluar berapa kan? Sehingga nanti kan argumennya itu kan menjadi nampak gitu Mas. Ya. Ya, ini tolong nanti di anulah. Mungkin sementara ini dulu ya nggak apa-apa, tapi misalkan lebih bagus, ada yang lebih baik diganti lebih baik. Nah, saya kemarin kan karena yang sering saya alami itu kan memang di Manahan itu ya, sering tertumpuk kendaraan yang dari terminal itu menuju Tugu itu, wah itu tertumpuk panjang itu. Nah itu ngaturnya gimana itu yang saya merasakan memang itu agak ribet. Nah, terus nanti gini Mas, kalau menulis Mas Viko ya, Mas Viko, nanti kalau menulis pertama, kalau nanti misalkan ini sumbernya mana. Jadi artinya kan orang menulis itu kan mesti ada sumber referensinya. Nah, sehingga orang yang menuliskan seperti itu. Nah, kemudian kira-kira kenapa sih saya harus menonjolkan ini? Bisa nggak saya ganti dengan perkembangan graf saat ini misalkan. Terus nanti meliputi apa saja. Kan tidak harus dari teka-teki Konisberg ya. Mungkin artinya kan teka-tekinya kan beda dengan teka-teki yang mungkin persoalan yang kamu angkat. Nah, mungkin barangkali kan bisa diungkap saja di situ tentang perkembangan graf, kemudian jenis graf, sehingga nanti termasuk yang kamu kaji itu nanti menggunakan graf apa di situ. Jadi lebih mengarah ke situ. Terus ini kalau nggak ditutup. Terus ini artinya ketika teori antrian itu sebenarnya kan dikaji apakah hanya di graf. Sebenarnya kan di matematika modeling itu kan pemodelan matematik kan ada ya teori antrian. Nah, jadi kan artinya mungkin kita bisa mengkaitkan itu, tetapi yang kita bahas mungkin bentuknya agak sedikit berbeda teori antrian di sini. Nah, sehingga kita menekankan pada bentuk ini. Nah, kemudian setelah itu sebenarnya gini, tadi saya orek-oreknya. Nah, sebenarnya nanti antara ini kan artinya dari perkembangan graf itu kan akhirnya Anda menggunakan salah satu jenisnya itu kan graf kompatibel. Ya, itu graf kompatibel itu yang seperti apa sih? Ya, sehingga nanti kan gambaran sedikitnya itu kan tahu. Ya, sehingga mungkin ini. Kemudian kalau yang selain ini ya Webster itu ya mungkin barangkali kan tadi kalau yang lain kan katakan gini, ada banyak cara sebenarnya ya, kita memilih dua ini yang kita bandingkan itu kan berarti ada pilihan ya, ada pilihan itu berarti kan ada namanya alasan kenapa memilih dua itu sih Mas, mungkin perlu di ini sehingga tulisan-tulisan ini kalau kutipan maka ditambahkan kutipannya dengan nanti mana kalimatmu dan mana kalimatnya yang bukan kalimat kamu itu nampak. Terus kalau nanti rumusan masalahnya, kalau bagaimana bukan bentuk hasil perhitungan ya, kita tidak menekankan pada hasil di dalam bentuk ini, tapi mestinya kita lebih menekankan pada prosesnya. Jadi
bagaimana nanti penerapan metode misalkan graf kompatibel pada penentuan waktu antrian misalkan lantas itu. Nah, kemudian misalkan pada persimpangan mana. Kemudian bagaimana penerapan metode misalkan yang ini tadi apa itu yang kedua itu yang Webster. Nah, dan ini. Terus yang ketiga itu baru kita katakan mana yang lebih efektif. Nah, jadi antara metode ini dan metode ini dalam menentukan itu. Gitu ya, masalahnya tiga itu mungkin tidak menekankan hasil tapi menekankan pada prosesnya. Mas Diko? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Nah, ini juga nanti mendeskripsikan ya. oh ya. Nah. Oke, ada pertanyaan enggak? Oke, Pak. Sebenarnya saya izin konfirmasi untuk yang persimpangan yang saya ambil ini mungkin gambarnya ada di bawah, Pak. Untuk ilustrasinya. Ini kan saya coba ya yang ini dulu. Nah, karena ini juga cukup unik dari segi perempatannya karena bukan perempatan biasa. Ini kan ada yang dua ini berdekatan. Nah, itu mungkin yang pertama saya ambil opsi ini. Mungkin nanti yang kedua itu nanti kalau memang belum bisa saya ganti yang opsi kedua yang punya alasan yang kuat untuk kemacetan itu tadi atau yang dijelaskan Pak Tobi tadi, Pak. Jadi nanti gini. Yang perlu ditambahkan di sini ya, mungkin gambarnya ini kan nggak begitu nampak dalam arti itu kan gini. Ketika nanti yang ini itu boleh jalan terus nggak? Atau ini cukup ya berhenti di sini semuanya. Terus lebar jalannya berapa? Sehingga nanti kan pengaturan ini AB-nya ini. Terus yang ini bisa belok ke sini, bisa lurus. Nah, jadi nanti kan ada aturannya di sini. Ini lurus atau ini boleh belok. Nah, yang hijau ini khusus yang belok ke kanan atau boleh lurus. Nah, ini kan perlu ada penjelasannya di sini. Terus yang nanti dari sini itu nanti belok kiri jalan terus, belok kanan. Ini nanti langsung boleh belok kiri enggak? Nah, nanti kan penumpukan itu apakah terletak di sini atau penumpukan itu di sini, gitu. Sehingga yang bermasalah itu di mana maksudnya itu. Jadi apakah nanti akhirnya ini, yang ini karena boleh belok kiri akhirnya tertumpuk di sini misalkan karena pada posisinya ada masalah misalkan dengan bentuk ini. Itu mungkin gambarannya Mas Piko ya. Mungkin artinya mestinya agak dibuat seperti itu sehingga nanti mungkin apa ya, kalau orang membaca ini nanti dari graf yang dibuat pun nanti akan nampak. Itu ya. Iya Pak Tomo. Oke, terima kasih Mas Piko. Ya, terima kasih Pak Tomo. Nah, ini juga belum ketulis. Sudah ada. Zulfa ada? Zulfa? Ada, Pak. Oke, Mbak Zulfa kemarin kan tak minta itu semuanya menuliskan cover ya. Kamu nggak menuliskan covernya? Iya, Pak. Baru sadar setelah mengumpulkan. Oh, baru sadar. Oh, ya udah, baru sadar. Nanti sekarang sudah tahu lah maksudnya. Jadi cover itu tidak boleh ketinggalan. Oke, nah mungkin nanti gini Mbak Zulfa ya, kan ini ketika Anda mau menuliskan di situ kan sebenarnya kan ketika menentukan titik-titik bilangan rasional pada satu kurva.
Nah, artinya persoalannya di situ apa sebenarnya? Kok kita pengen menentukan titik-titik rasional pada kurva, terutama di sini yang Anda buat di situ adalah kurva berderajat 2. Apakah ada kesulitan atau enggak sih sebenarnya? Sebenarnya ada kesulitan enggak sih? Itu maksudnya. Halo? Iya, Pak. Gimana? Karena nemu judulnya dulu, terus nyari permasalahannya jadi Sekarang bingung. gini, oke, kalau bingung. Kalau saya misalkan memiliki X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Coba tentukan titik-titik yang rasional dengan cepat 10 titik. X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Misalkan saya menentukan 1, X-nya 0, itu berarti nanti ada di situ yang kita tuliskan 0,3 dan 0,-3. Kalinya 0 itu kita dapatkan 2,0 dan misalkan di situ negatif 2,0. Yang lain bisa 10 dengan cepat. Bisa 10 titik loh ya. 10 titik. Enggak, Pak. Kenapa enggak? Nah, jadi sebenarnya kan gini, kadang kita itu ketika memberikan satu bentuk titik yang mungkin barangkali menentukan titik yang rasional itu tidak mudah pada yang derajat 2. Maka di situ kan sebenarnya kan muncul persoalan itu, bagaimana ketika kita membuat satu ini ya tidak mudah kecuali mungkin untuk beberapa titik tertentu. Nah, permasalahannya kan mungkin ketika ada nggak sih pola untuk menentukan itu, ya, masalahnya kan gitu kan. Nah, sehingga nanti di sini kan mungkin yang menariknya kan di situ. Nah, yang kedua, ini kan mesti tidak hanya melibatkan geometri ya, tapi di sini kan memang lebih menekankan nanti mungkin mengkaitkan dengan konsep aljabar. Ya. Jadi meningkatkan dengan konsep aljabar atau mungkin kalau geometri ya geometri analitiknya di situ. Nah, sehingga mungkin ketika Anda di sini menuliskan matematika geometri meliputi ini, sehingga kalau misalkan nanti geometri aljabar itu meliputi apa, geometri analitik meliputi apa, geometri diferensial meliputi apa, itu nanti tahu nggak ini menuliskan ini, kalimat ini. Contohnya. Bisa memberikan contoh nggak Mbak Zulfa? Iya, harus nyari dulu, Pak. Harus baca-baca dulu. Nyari dulu ya. Sehingga nanti mungkin lebih enak itu kan gini. Jadi memang kalau itu dijelaskan cabang matematik, kemudian persoalan dalam kehidupan sehari itu kan kadang gini. Di dalam kebutuhan mengajar itu kan kadang kita memberikan ilustrasi di dalam menggambarkan misalkan pada sistem koordinat itu kan mestinya memilih titik-titik yang rasional. Nah, sehingga mungkin ada nggak cara cepat untuk membuat satu ilustrasi itu, sehingga mungkin Anda bisa memberikan gambaran di sini ya. Jadi gambaran di sini tentang fungsi derajat 2 itu meliputi apa saja di situ, sehingga nanti kan kita dapat membuat atau mengarahkan ke situ, sehingga nanti gambarannya itu enak. Nah, sehingga nanti soalnya nanti kan gini, kita cerita tentang perkembangan geometri, kemudian geometri itu meliputi apa saja, kemudian yang kita kaji ini persoalan yang muncul itu apa, sehingga kan akhirnya Anda misalkan tertarik untuk menuliskan tentang ini tadi, ya salah satu yang dibuat ini, tetapi apakah ini pure di geometri Euclid atau memang digabungkan dengan konsep aljabar, karena di Euclid sendiri itu kan kadang-kadang kan tidak mengkaitkan dengan ilmu bilangan. Padahal kan ini kan mungkin sudah mengkaitkan dengan ilmu
ilmu bilangan. Sehingga mungkin kan pertama, kenapa tertarik ini? Nah, berarti kan ada alasan mencoba menghubungkan antara konsep geometri dengan konsep misalkan aljabar atau bilangan. Yang kedua, mungkin orientasinya kan bisa dibangun itu kan kadang-kala kan mencoba untuk memberikan satu formula bagaimana memberikan menentukan titik-titik pada kurva itu atau menentukan pola, nah itu kan boleh. Nah, jadi menariknya di situ. Sehingga nanti ketika rumusan masalahnya, apakah nanti ini bagaimana cara menentukan ini, atau nanti ada formulanya, Mbak? Nanti yang nomor 1 itu ada rumus akhirnya gitu, Pak. Nah, terus yang nomor 2? Yang nomor 2 itu ada banyak kasusnya, jadi cara penyelesaiannya beda-beda. Ya, beda-beda. Tapi kan bisa dibuat per kasus kan? Iya. Nah, mungkin barangkali nanti kan gini, misalkan kan bagaimana formula atau bagaimana ini kan untuk menentukan titik-titik bilangan rasional pada kurva derajat 2. Nah, kemudian kan ini juga mungkin bentuknya itu walaupun nanti dibagi per kasus, gitu ya. Terus ini nanti sama semuanya mendeskripsikan karena masalahnya bagaimana. Jadi kayak ini tuh nanti mendeskripsikan. Jadi mendeskripsikan itu kan berarti memberikan gambaran yang secara utuh tentang proses yang dilakukan sampai ditemukan formula itu. Itu ya. Itu Mbak Sulfa, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, gitu ya. Kalau nggak ada nanti tolong bisa dicermati dan diperbaiki. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Sandi ada? Iya, Sandi. Pak. Ada, Pak. Oh, suaramu kecil, Mas. Iya, Pak, emang segini. Halo? Halo, bisa diperbesar sedikit? Sebentar. Oke, sorry ya. Ya, halo. Oke, Mas Sandi. Ini Anda ngambil penerapan algoritma Branch. Maaf, Pak, belum terlihat, Pak. Oh, belum ya. Ting. Udah ya? Iya, Pak, sudah. Oke. Mungkin ini Mas Sandi ya. Pertama, di dalam menuliskan di latar belakang masalah ini kan beberapa bentuk yang dituliskan itu kan urutannya mungkin perlu diperbaiki ya urutan. Urutan itu kan dalam arti kita membuat kayak kata kunci atau kalimat pokok ya di dalam alinea-alinea itu. Nah, mungkin gini. Kalau kita kan lebih menonjolkan sebenarnya di situ kan tentang ada graf Hamilton, kemudian ada terapan graf Hamilton pada ini ya permasalahan TSP. Nah, mungkin yang ditonjolkan pertama sebenarnya di sini kan kalau nanti membahas itu kan gini. Kalau kita membahasnya TSP, itu nanti kan TSP itu akan muncul di beberapa persoalan yang mana saja. Itu nanti berarti yang kita bahas itu nanti ini fokusnya TSP. TSP itu nanti bisa muncul apakah hanya di graf Hamilton atau di yang lain. Nah, itu nanti kan jadi masalahnya di situ. Kalau tidak, nanti urutannya mungkin pertama bisa dari, oke lah kita mengambil graf yang terkait dengan Hamilton, ya mungkin perkembangan graf itu, apakah itu graf berbobot atau graf tidak berbobot, apa graf berarah atau tidak berarah. Mungkin awalnya kita bisa sedikit mengungkap tentang itu. Nah, kemudian kita masuk di graf Hamilton.
Hamilton itu nanti sebenarnya orientasi yang bisa diterapkan dengan graf Hamilton itu sebenarnya persoalan apa saja sehingga akhirnya kamu tertarik dengan persoalan TSP itu. Nah, sehingga nanti ketika sudah masuk di persoalan TSP itu sebenarnya ada berapa metode sih yang kamu kenal untuk menyelesaikan itu. Nah, kemudian kalau nanti ada banyak baru dituliskan kenapa kamu memilih metode itu. Ya, jadi nanti kalimatnya enak jadi. Terus yang kedua, nanti kalau memang itu kutipan ya ditulis kutipannya dari mana sehingga nanti mana yang kalimat kamu dan mana yang kutipan itu dituliskan. Itu ya di latar belakang. Oke, Pak. Jadi urutannya mungkin bisa dibuat seperti ini atau yang lain. Terus nanti ini ya. Ini nanti rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya nanti kalau di sini kan kalimatnya penerapan algoritma branch and bound pada permasalahan traveling sales ini. Nah, mungkin yang kita lihat nanti gini, bisa saja di sini bagaimana karakteristik dari ini graf Hamilton, atau mungkin kalau tidak kita mengungkap itu, ya nanti baru ini apa itu bagaimana penerapan ini, bagaimana penerapan algoritma Brand and Bond ini pada permasalahan TSP. Kemudian ini kan belum mengkaitkan dengan Hamiltonnya masalah. Jadi nanti mungkin barangkali di situ kan dibuat dua. Jadi bagaimana karakteristik graf Hamilton. Kemudian yang kedua itu nanti bagaimana penerapan algoritma Brand and Bond di sini. Untuk apa di sini? Nah, sehingga nanti kan sebenarnya kan permasalahan dari traveling salesman problem itu apa? Nah, jadi kalau misalkan untuk menyelesaikan masalah TSP itu nggak apa-apa. Jadi yang kedua ini, jadi bagaimana penerapan algoritma Brand and Bond di sini untuk penyelesaian masalah TSP pada graf Hamilton. Jadi TSP yang graf dasarnya itu graf Hamilton. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, jadi mungkin ini nanti agak sedikit diubah. Berarti judul itu harus diubah lagi nggak, Pak? Yang graf Hamiltonnya agak dikurangi, ada dibuang gitu. Judulnya nggak usah, judulnya tetap nggak apa-apa nanti, karena nanti gini, apakah TSP itu hanya di graf Hamilton atau enggak? Kalau enggak, berarti kan artinya kalau ini dibuang, nanti di bahasan terakhir di sini alinea terakhir ditambahi orientasi pembahasan. Oh, iya baik, Pak. Gitu ya? Iya baik, Pak. Oke. Oke, Mas Sandi. Ini udah dhuwur ini, break dhuwur atau gimana ini? Halo? Tes. Halo, tes. Ini masih ada Wisnu, ada? Ada, Pak. Efri ada? Efri ada? Ada, Pak. Ada ya. Ini udah dhuwur nanti kalau break dhuwur nanti masuk lagi gimana? Ada kuliah? Halo? Ada kuliah, Pak. Kuliah apa? Analisis kompleks. Jam? Ya. Jam 1. Jam 1. Ini saya tambahkan nanti kalau Ikomat tetap saya break dulu ya. Ini tambah 1 dulu, miliknya Wisnu.
Halo Wisnu. Iya, Pak. Oke. Agak keras Wisnu ya. Wisnu mungkin untuk judulnya ini pertama gini ya. Titik Jirjun itu nanti yang dibahas apa? Saya inginnya yang itu Pak, yang dalam itu. Nah ya maksudnya dalam arti nanti menentukan posisinya atau menentukan apanya? Oh, itu Pak. Konkurensinya itu. Apa? Konkurensinya. Menentukan? Konkurensi. Konkurensi. Berarti nanti kalau misalkan judul itu kan apakah nanti penentuan titik Jirjun dalam dan luas segitiga Jirjun ini dan perbandingan. Ini ya. Judulnya nggak kurang sip menurutku, jadi agak terpisah di sini. Mungkin gini, bisa saja di situ di dalam menentukan luas itu kamu lebih menekankan pada konsep trigonometri atau konsep yang lain? Kalau luas saya pakai itu Pak. Bukan aturan kosinus itu Pak. Aturan kosinus. Iya. Kalau yang titik Jirjunnya? Kalau Jirjun titiknya itu saya pakai Ceva. Dalil Ceva itu Pak. Ceva. Kalau misalkan nanti gini aja gimana? Jadi artinya ketika misalkan orientasinya itu kan penentuan titik Jirjun dan luas segitiga Jirjun. Nah, itu terus nanti baru permasalahannya yang diangkat itu perbandingan itu masuk di rumusan masalah. Jadi judulnya biar enak dibaca. Kalau ini judulnya nggak enak dibaca. Jadi itu Pak, penentuan dan luas itu. Jadi yang perbandingan itu tidak masuk di judul ya Pak? Iya. Tapi masuk di rumusan masalah ya. Terus nanti ya Mas Wisnu ya. Kayak ini kan nanti tulisan kayak gini kan nggak enak ya. Agar masa matematika ini daftar pustaka ini kan nanti cara ngutip ya Mas ya. Jadi nanti kan cara ngutip itu kan kayak yang seperti ini. Jadi nanti mungkin urutannya kalau nanti sebenarnya kan kalau Ros Effendi itu menekankan pada misalkan tentang perkembangan matematik, maka di sini kan yang kita lihat itu lebih menekankan yang mana. Ini kalau kalimat ini kan agar konsep-konsep matematika yang telah terbentuk itu dapat dipahami dengan mudah, dimanipulasi secara global. Ini nanti orientasinya kemana tulisan ini? Nah, kalau tulisan ini nggak ada orientasi ke bawahnya, karena kan Ros Effendi itu kan mungkin lebih pada menekankan bagaimana mungkin membelajarkan matematik. Ya. Tapi mungkin kalau misalkan terkait dengan ini ada kaitannya dengan bagaimana menuliskan struktur kajian matematik, ya mungkin masuk di situ, sehingga nanti pembahasannya ke situ. Terus kalau nanti kayak geometri adalah cabang yang bahas ini sama ya, nanti kalau misalkan nanti ini apakah tulisan kamu atau ada kutipan, nanti harus ada kutipannya. Kalau itu memang dari mengutip ya. Sehingga beberapa itu kan memang ada yang kita kembangkan dan ada yang ini. Nah, kemudian yang berikutnya itu kan gini. Tadi kan ada titik Jirjun sama segitiga Jirjun. Nah, itu mungkin pertama di sini kan sebenarnya ketika geometri itu berkembang, sehingga nanti kan ada beberapa kajian yang menarik ya, salah satunya kan ini lah. Terus nanti sebenarnya yang kita lihat di sini orientasi nanti kan artinya kan gini. Kenapa kamu tertarik dengan ini segitiga Jirjun sama titik Jirjun itu? Mungkin barangkali kan bisa memberikan gambaran. Nah, mungkin kalau nanti dikaitkan dengan
dengan apa ya istilahnya itu di dalam segitiga itu nanti kan gini, katakanlah ketika kita, kalau saya tanya dulu Mas ya, walaupun kamu belum menghitung, perbandingan antara luas segitiga Jurgen dengan segitiga asal itu berapa banding berapa? Bentar Pak, saya itu Pak, R kecil dibanding dengan 2R besar. Oh, berarti ya, berbeda-beda ya? Beda-beda Pak. Nah, itu mungkin menjadi satu gambaran Mas. Jadi nanti kan gini, ini saya gambar ya, gambar ini segitiga sama sisi. Ya, ini sama sisi. Ini kan garis bagi, toh, Mas? Iya. Halo. Iya, Pak. Garis bagi. Segitiga Jurgen ini garis bagi ini ya. Ini kalau dihubungkan, terus ini segitiga Jurgen itu ini, kecil ini. Segitiganya itu dari titik singgung lingkaran dalam. Berarti ditarik garis dari titik sudut ke sisi titik potong. Ini kan bukan titik singgung kan ya? Bukan, Pak. Ya, jadi nanti kamu tahu konsepnya di situ. Jadi nanti kan artinya ketika kita lihat ini. Tapi kan kalau saya gambarkan ini ya, ini bentuknya ini segitiganya sama kaki. Kan mesti garis singgungnya kan sama kan ya? Ketika kita gambarkan di sini kan sebenarnya kalau ini sama sisi kan berarti antara titiknya ini kan menyinggung juga kan? Iya, Pak. Iya, kan sebenarnya kan akhirnya nanti ini titik singgung juga, ini titik singgung juga. Cuma ini kalau kita gambar di sini, hanya nanti kan artinya kalau segitiganya sama sisi, ini kan artinya kan nanti menyinggung. Karena garis tinggi, garis berat, garis bagi itu kan berimpit. Nah ya. Nah, iya, Pak. luasnya yang ini kan seperempatnya toh dari luas segitiga. Ini kan seperempat, ini seperempat. Nah, berarti luas ini kan seperempat. 1/4 kalau luas dari segitiga Jurgen sama asalnya. Nah, pertanyaan nanti gini. Kira-kira nilai perbandingan itu yang paling kecil itu seperempat atau paling tinggi seperempatnya? Mungkin gini, awalnya di sini ketika Anda membuat ilustrasi itu mungkin ada gambaran di sini, bisa saja Anda menyinggung bahwa titik Jurgen segitiga Jurgen itu yang seperti apa, sehingga nanti kan orientasi yang kita lihat itu nanti kan kita namakan di situ adalah segitiga Jurgen. Ya, segitiga Jurgen yang paling sederhana itu kan ketika pada segitiga sama sisi, ya, sehingga nanti kan kita dapatkan ini. Nah, mungkin ini nanti agak didetailkan dikit. Ya, itu ya. Iya, Pak. Oke. Aduh, dilematis. Pokoknya tadi kalau komret saya tinggal. Oh, ini sudah kasih nggak ada. Atau Aldina dulu. Aldina ada tak? Aldina ada? Ada, Pak. Ada. Ada. Ini tadi sudah saya coretin tapi hilangnya Mbak. Kayak miliknya si Viko. Jadi baca lagi. Ini sama ya. Misalkan nanti tidak dari jembatan Koningsberg gimana sih? Karena nanti ini mestinya nggak begitu nampak ya. Mungkin barangkali yang kita lihat itu mungkin
perkembangan graf saat ini. Ya, mungkin kalau dulu kan awal perkembangannya. Saat ini itu mungkin perkembangan graf itu seperti apa, sehingga nanti kita lebih mengarah pada, sekarang itu kan ada big graph juga, sehingga nanti mungkin kajian kita kan lebih mengarah ke situ. Kemudian nanti ketika ini masuk, ketika graf itu perkembangannya itu masuk yang spesifik yang Anda tuliskan di situ kan ketika kaitannya dengan adanya derajat ya, mesti orang bicara tentang derajat titik. Oke, sudah ikomat, mohon maaf, saya tinggal sholat dulu sebentar.